A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So, volumenya tambahin. Bisa tinggiin lagi suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kebanyakan. Fasa ayyarfa'aka min dzikrin ma'awujudi ghaflatin ila dzikrin ma'awujudi yaqdatin wa min dzikrin ma'awujudi yaqdatin ila dzikrin ma'awujudi hudurin wa min dzikrin ma'awujudi hudurin ila dzikrin ma'awujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bi azizin. 3 kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruki dzikra li 'adami hudurika ma'allahi karena Allah Ta'ala yudiri kasyaka wa kata fi hadhihi ma'asara dzikri ma'awujudi dzikri ila dzikri ma'awujudi wa min dzikri ma'awujudi ila dzikri ومن ذكر المعبود بدون ذكر المعبود غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز. لأن غفلتك عن وجوده جميعه أشد وغفلتك في وجود ذكره وعسى أن يرفعك من ذكر المعبود بغفلة إلى ذكر المعبود يقظة ومن ذكر المعبود إلى ذكر المعبود غرور ومن ذكر المعبود إلى ذكر المعبود غيبة عما سوى المذكور. Imam Asy'arqawi beliau melanjutkan keterangannya, walamma kanat, Kecilin dikit kayaknya, enggak terlalu ini, jadi dia aneh suaranya. Kecilin dikit. walamma kanat dan tatkala ada al-hisalu oleh pekerti-pekerti al-mahmudatu yang terpuji, itulah tensau tidak muncul ya al-hisal al-mahmudah illa min kasrati dzikri, kecuali dari banyaknya zikir, wal mudawamati dan melanggengkan alaihi atas zikir. Zakaro maka menyebutkan ya Imam Nutailah wa akan madkur biqaulihi dengan ucapan beliau la tatruki dzikra ilahiri. Ini melanjutkan pada hikmah yang sebelumnya. Imam Asy'arqawi menyatakan tatkala adalah pekerti-pekerti yang terpuji itu tidak akan muncul pada umumnya kecuali dari banyaknya zikir dan mendawamkan atau melanggengkan atau mengkontinukan zikir. Maka Imam Dalah menyebutkan hal tersebut dengan hikmah beliau berikutnya, la tatruki dzikra.
Maksudnya la tatruk, jangan meninggalkan olehmu ayuhal murid, wahai murid, al-dzikrakan dzikir. Balazim, bahkan lazimkan, tetapkan olehmu akan dzikir, wa dawim, dan dawamkan, kontinukan, langgengkan olehmu alai atas dzikir. Bainahu, karena sunya dzikir itu aqrabut turuqi, paling dekatnya jalan-jalan atau paling dekatnya metode-metode ilah wa ta'ala pada Allah Ta'ala. Wa alamatun, dan alamat ala wujudi wilayati, atas adanya atau wujudnya kedekatan Allah. Imam Nunta'ilah, beliau berpesan, jangan kamu tinggalkan dzikir. Maksudnya, wahai murid, orang yang tidak dekat dengan Allah, jangan kamu tinggalkan dzikir. Lalu apa yang diamalkan? Balazimhu wa dawim alaihi. Akan tetapi lazimkan dzikir, tetapkan dzikir, disiplinkan dzikir, dan terus-menerus berzikir. Fa inna aqrabut turuqi ila Allah Ta'ala, karena sesungguhnya dzikir itu adalah paling dekatnya jalan-jalan atau paling dekatnya metode-metode untuk mendekat kepada Allah. Selain itu apa? Wa alamatun ala wujudi wilayatihi. Dzikir itu juga merupakan alamat atas wujudnya atau adanya wilayahnya Allah atau dekatnya Allah dengan hambanya, yaitu hamba yang berzikir. Oleh karena itu, faman wuffiqa li dzikri faqad utiya mangsyural wilayati. Fala tatruku. Maka bermula barang siapa orang wuffiqa yang memberikan taufik yaman li dzikri untuk dzikir, faqad utiya, maka sungguh telah diberikan yaman mangsyural wilayati, akan perkara yang disebarkan di dalam kewilayahan atau kedekatan dengan Allah atau keterkasihan di sisi Allah. Wala tatruk, maka jangan meninggalkan olehmu akan dzikir, li adami hudurika, karena ketiadaan hadirmu, ai huduri qalbika, maksudnya hadirnya hatimu, ma'allahi, beserta Allah, fihi, di dalam dzikir. Bian, karena dengan bahwa ada dia zakir, orang yang berzikir itu mustagilan, orang yang sibuk bil wasawisi syaitaniyati, bil wasawisi syaitani, bil wasawisi, dengan bisikan-bisikan asyaitoniat yang sifatnya setan, wal aghradi, dan tujuan-tujuan ad-dunyawiyati yang sifatnya duniawi. Jangan kamu tinggalkan dzikir. Karena apa? Karena dzikir itu merupakan jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Dzikir adalah alamat adanya wilayahnya Allah atau kedekatan Allah pada seorang hamba. Maka siapapun yang diberi taufik untuk berzikir, maka sungguh ia telah diberikan mangsurul wilayah. Mangsurul wilayah itu sesuatu yang disebarkan dalam lingkup kedekatan dengan Allah atau kecintaan dengan Allah. Jadi orang yang sudah diberi Allah taufik untuk berzikir, maka berarti ia punya potensi untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai Allah. Maka dari itu pesannya apa? Fala tatruku, jangan kamu meninggalkan dzikir. Kenapa ada orang dengan dzikir? Kadang alasannya li adami hudurika ma'awi ta'ala ma'awaibi, karena ketiadaan hadirmu atau masuk ketiadaan hadir hatimu beserta Allah di dalam dzikir. Dzikirnya merasa baru hanya lidah saja, lisan saja, mulut saja, tapi hatinya masih belum nyambung. Bi'an kana mustagilan biwasasi syaitani wal aghradi dunyawiyati, yaitu dengan bahwa dia walaupun sedang berzikir tapi ternyata hatinya sibuk dengan bisikan-bisikan setan dan dengan tujuan-tujuan duniawi. Walaupun demikian terus dzikir, jangan tinggalkan dzikir. Kenapa?
li anna ghaflataka karena kelalaianmu an wujudi dzikri dari adanya zikir kepada Allah bi antatruka dengan bahwa meninggalkan olehmu akan zikir itu asyadu lebih berat min ghaflatika daripada kelalaianmu alhasilati yang hasil fi wujudi dzikri di dalam adanya zikir kepada Allah. Jadi jangan meninggalkan zikir dengan alasan kenapa? Karena zikirnya percuma, zikirnya cuma lidah saja, cuma mulut saja, hatinya tidak nyambung, hatinya masih tetap diisi dengan apa? Bisikan-bisikan setan dengan tujuan-tujuan duniawi. Tetap walaupun masih demikian lanjut terus zikirnya. Sebab apa? Karena sesungguhnya kelalaianmu dari adanya zikir kepada Allah, yaitu dengan bahwa engkau meninggalkan zikir sama sekali, itu lebih berat, lebih dahsyat daripada kelalaianmu yang hasil di dalam adanya zikir. Mulut sudah zikir, sudah mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, walaupun hatinya masih belum nyambung, itu masih beruntung. Lanjut. Sebab apa? Kelalaian yang terjadi dalam zikir yaitu karena belum nyambungnya hati, belum hadirnya hati, itu lebih ringan bahayanya ataupun dosanya daripada kelalaian karena sama sekali tidak berzikir. Kenapa? Lianna tarka dzikri karena sungguhnya meninggalkan zikir itu tetap di dalam tarku dzikri butun bermula jauh. Apa lianna tarka dzikri karena sungguhnya meninggalkan zikir itu tetap di dalam tarku dzikri butun bermula jauh anilai dari Allah Ta'ala bil qalbi dengan hati walisani dan lisan. Bila fi dzikri berbeda dengan zikir. Bainaka karena sungguhnya engkau in bauta jika jauh oleh manu dari Allah biqalbika dengan hatimu banta maka bermula itu qaribun dekat bilisanika dengan lidahmu. Jadi kenapa dikatakan bahwa walaupun berzikir tapi belum nyambung hatinya itu lebih baik daripada sama sekali tidak berzikir? Karena sesungguhnya meninggalkan zikir itu di dalamnya terdapat kondisi jauh dari Allah Ta'ala, jauh dengan hatinya, jauh dengan lisannya, jadi total jauh dari Allah, tidak ada hubungan sama dengan Allah, beda dengan orang yang zikir. Karena sesungguhnya engkau kalau zikir nih, walaupun kamu jauh dari Allah dengan hatimu, maka engkau itu adalah orang yang dekat dengan Allah dengan lidahmu. Maka jangan anggap remeh orang yang nimbrung dalam tahlilan, sehingga ketika imamnya mimpin Abdul Dzikri falam la ilaha illallah, terus dia ikut baca walaupun hatinya belum bersambung, walaupun belum hadir, tetap itu adalah bentuk daripada taufik dari Allah, daripada orang yang sama sekali mulutnya tak pernah berzikir apalagi hatinya. Karena orang yang berzikir walaupun hatinya masih jauh dari Allah, paling tidak ia sudah dekat dengan Allah dengan lidahnya. Walaika antadkurullah bihim. Walaika maka wajib atas mantadkura oleh bahwa walaika maka wajib atas mantadkura bermula bahwa berzikir olehmu Allah akan Allah bihi dengan lisanuk wa in kana dan belum ada qalbu oleh hatimu itu ghafilan orang yang lalai hala dzikri pada saat atau pada tingkah berzikir atau pada saat keadaan berzikir. Jadi terus lanjut zikir. Walaupun baru lidah, baru lisan, baru mulut, wajib kamu berzikir kepada Allah dengan lisan itu. Walaupun hatimu adalah orang yang lalai pada tingkah atau keadaan berzikir. Kenapa? Wa'asa ayyarfa maka semoga bahwa akan mengangkat ya Allah akan kau
ay yuraqqiya, akan mengangkat ya Allah akan kau min dzikrin, dari dzikir mawujudi qoblatin beserta dengan adanya kelalaian anil maula dari Allah al maula, ila dzikrin kepada dzikir mawujudi yaqtatin beserta dengan adanya bangun atau dengan adanya kesadaran, ay tayaqudin maksudnya kesadaran, lima terhadap segala sesuatu yunasibu yang bersesuaian ya ma hadrataukan hadirat Allah subhanahu halanya maksudnya Allah minal adabi, dari adab pada milis istighfari dan ketiadaan sibuk anhu menjauh dari Allah bighairi dengan selainnya Allah. Kalau orang sudah mulai zikrullah walaupun baru pada tataran lidahnya atau mulutnya atau dohirnya, harapannya kalau dia continue dawam terus zikrullah, semoga Allah mengangkatmu, Allah menaikkanmu dari dzikir beserta adanya kelalaian dari Allah al-Maula menuju kepada dzikir beserta adanya kesadaran, adanya pengertian, ya, adanya pemahaman dan kehadiran hati, yaitu maksudnya ayat qadam lima yunasibu hadratahu, sadar terhadap sesuatu yang bersesuaian akan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Minal adabi, yaitu kemudian sadar untuk beradab yang benar ketika berzikir, wa adam istighfari anhu bighairi, dan ketiadaan sibuk menjauh dari Allah dengan disebabkan oleh selain Allah. Wa min dzikrin, dan dari dzikir ma'wujudi yaqdhatin beserta dengan adanya kesadaran, ila dzikrin kepada dzikir ma'wujudi hudurin beserta adanya hadir, biayat hila bi ayat ulal qalbu bi ayat ula dengan bahwa masuk al qalbu oleh hati hadrat rabbi, akan hadirat Rabb Allah Subhanahu wa taala, fayuraqiba lalu mengawasi ya qalbu akan Rabb ala dzikri pada keadaan tingkah dzikirnya qalbu, wala yaqula dan bahwa tidak lalai ya qalbu anhu dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Harapan berikutnya apa? Wa min dzikrin mawujudi yaqdatin ila dzikrin mawujudi hudurin, dari dzikir beserta adanya kesadaran dinaikkan oleh Allah menuju kepada dzikir beserta adanya kehadiran. Maksudnya hati itu masuk kehadirat Rabb Allah Subhanahu wa taala, lalu hati itu mengawasi Allah atau merasa diawasi Allah pada saat berzikirnya dan tidak lalai dari Allah. Wa min dzikrin, dan dari dzikir ma'wujudi hudurin beserta adanya hadir, ila dzikrin kepada dzikir ma'wujudi ghaibatin beserta adanya jauh amma dari apapun saja siwal madkuri selain yang didzikiri, bahwa dan bermulia madkur itu Allahu Allah. Harapannya lagi apa? Dari dzikir beserta dengan adanya kehadiran hati naik menuju kepada dzikir beserta adanya menjauh dari apapun yang selain yang didzikiri, yang diingat, yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Biayabna hatta anina biayabna hatta anidzikri, bahwa dan pula apa, wa dan pula ayamat kita oleh Allah biayabna dengan bahwa meniadakan ya dzakir, maksud meniadakan siwal madkur hatta anidzikri, sampai dari mengingat atau menyebut, fayasiru maka jadi, atau fayasiro karena diatofkan pada bi'an, fayasiro maka jadi, minhu fayasiro maka jadi, ya dzakir itu yuhriju mengeluarkan ya dzakir, minhu dari dzakir adzikra akan dzikir, min ghairi qasdin dari tanpa maksud. Wa ini dan ketika itu yakunu jadi alaku
oleh Allah Subhanahu wa taala itu lisanau lidahnya, zakir alladzi yang berbicara, ia zakir bihi dengan lisanu, wa in batosa maka jika bertindak hada zakiru oleh orang yang berzikir ini, karena maka ada yaduleh tangannya Allah itu alladzi yaktusu atau yaktisu, ya alladzi yaktisu yang bertindak, ia zakir biha dengan yaduhu. Wa in sami'a dan jika mendengar ya zakir, karena maka ada samu oleh pendengarnya zakir, karena maka ada samu oleh pendengaran Allah itu alladzi yasma'u yang mendengar ya zakir bihi dengan sam'uhu. Wa hadhil ma'alimu, dan bermula tanda-tanda ini, wal maraqi dan tempat-tempat kenikah ini, itulah ya'ribu tidak mengetahui hakikataha akan hakikatnya hadi illa salikuna kecuali orang-orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah wijdanan, ya wijdanan halnya penemuan, wal ulama'u dan ulama imanan, ya halnya kepercayaan atau keimanan, bertasdikon dan pembenaran. Harapannya lagi apa? Dari zikir beserta adanya hadirnya hati menuju kepada zikir beserta dengan adanya menjauh waib dari apapun selain yang dizikiri, masih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa orang yang zikir itu ia meniadakan, bahkan sampai zikirnya itu sudah ditiadakan, maksudnya apa? Maka jadilah zikirnya itu keluar dari tanpa maksud atau dari tanpa tujuan. Kenapa bisa demikian? Karena ketika itu jadilah Allah Al-Haq Subhanahu wa taala itu menjadi lidahnya yang ia akan berbicara dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangannya orang yang berzikir tersebut yang ia itu menindak dengannya. Dan jika ia mendengar, maka pendengaran Allah adalah menjadi pendengaran yang zakir itu mendengar dengannya. Maka orang-orang yang sudah seperti ini, ia bisa berbicara dengan pengaruh pembicaraan yang tidak dicapai oleh orang kebanyakan. Ia bisa bertindak dengan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh orang kebanyakan, pun juga dia bisa mendengar apa yang orang kebanyakan tidak bisa dengar. Wahadil ma'alimu wal maraqi la ya'rif haqiqata illa salikuna wijdanan wal ulama'u imanan wa tasdiqan. Tanda-tanda ini dan tempat-tempat kenaikan ini tidak akan mengenali atau mengetahui hakikatnya kecuali orang-orang yang salik, yang menempuh perjalanan taqarrub ilallah. Kalau salik mengenalinya dengan merasakan langsung, mengalami langsung, menemukan realita di dalam keadaan dirinya. Nah, ulama, orang-orang yang berilmu menemukan dalam lingkup keimanan dan pembenaran sesuai yang dibaca dari riwayat para ulama. Misalnya, orang akan sampai pada derajat yang demikian. Kalau yang dalam hadis Nabi berarti ini orang sudah menjadi waliullah. Ya, karena dia menyempurnakan fardunya, memperbanyak sunnahnya, terus istiqamah sampai pada waktunya. Allah mencintainya, karena Allah cinta, maka Allah menjadi lisannya yang dengannya ia bicara, Allah menjadi tangannya yang dengannya ia itu bertindak, Allah menjadi pendengarannya yang dengannya itu ia mendengar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan percikan-percikan dari kekuasaannya kepada hamba yang telah dicintainya itu, sehingga ucapannya dia bisa bicara dengan pengaruh yang besar karena
lidahnya ia berucap dengan ucapan yang diberi kekuatan oleh Allah, tangannya bertindak dengan kekuatan yang diberi oleh Allah, dan telinga juga bisa mendengar dengan kekuatan pendengaran yang diberi oleh Allah. Kalau dalam bahasanya itu seakan-akan Allah lah yang bertindak. Nah, ini tidak akan bisa dikenali atau diketahui hakikatnya kecuali salikun. Kalau salikun ia wijdanan atau wujdanan, karena menemukan langsung, merasakan. Kalau ulama mengetahui dengan ilmunya, kemudian mengimani dan membenarkannya. Maka pesannya adalah fa iyyaka batakdziba bi syai'in min dzalika, ya. Fa iyyaka maka takutlah engkau takdziba akan mendustakan atau menganggap bohong bisa dengan suatu min dzalika itu patahlika maka binasa lemu mal halikina beserta dengan orang-orang yang binasa. Walaupun kita misalnya belum merasakan langsung demikian atau belum mengetahui dengan pasti karena keterbatasan ilmu, jangan kamu sekalian atau jangan sekali-kali kamu anggap itu adalah hal yang dusta, hal yang bohong. Kalau kamu orang yang mendustakan hal seperti itu, maka kamu binasa bersama dengan orang yang binasa. Wala makana, dan tatkala ada al-murid itu rubama yastab itu, terkadang merasa jauh ya murid al-wusul akan sampai ila dzalika kepada itu, kepada kenaikan derajat tadi. Nah, maka melarang yang telahu akan dzalik biqali dengan ucapannya Imam Ta'ilah wa ma dzalika, dan tidak ada itu madkur ala Allah atas Allah itu bi azizin sulit. Ya, karena sesungguhnya Allah itu qadirun, dan yang maha kuasa ala kulli syai'in atas sesuatu. Walal muridi maka wajib atas murid al-qiyamu oleh mengerjakan bil asbabi dengan sebab-sebab, wa minallahi, dan itu dari Allah al-wusulu bermula sampai, wa raful hijabi, dan mengangkat hijab atau mengangkat penghalang. Imam Ta'ilah mengetahui bahwa banyak murid itu pesimis, apa ia bisa dari zikir kosong tanpa ada kesadaran kok bisa sampai kepada zikir yang menjauh dari apapun yang selain yang dizikiri sehingga masuk dalam lingkup para wali Allah. Nah, ketika muncul adanya pesimisme seperti itu, Imam Ta'ilah mengingatkan bahwa wa ma dzalika ala bi aziz, itu atas Allah bukanlah kesulitan. Li'anna qadirun ala kulli syai'in, Allah itu maha kuasa atas sesuatu. Bahkan dalam ayat yang populer dibaca, inna ma'amuru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka pesan yang terpenting dalam bagian ini apa? Fa'alal muridi al-qiyamu bil asbabi wa minallahi al-wusulu wa rabbul hijabi. Wajib bagi murid adalah berdiri, mengerjakan, memperjuangkan sebab-sebabnya, sedangkan masalah sampai dan terangkatnya hijab yang menghalangi untuk sampai kepada Allah itu adalah dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sekarang udah yang penting belajar dengan semaksimal mungkin, riyadhah semaksimal mungkin. Masalah apa yang bakal wujud di kemudian hari, urusan itu adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam alikam yang disebutkan arif nafsaka minat tadbir wa ma qama bihi wairuka la taqum bil nafsik. Wallahu a'lam bishawab. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati
Batarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalati. Min alamati mautil qalbi, itu sebagian dari alamatnya matinya hati. Itu sebagian dari tanda-tandanya matinya hati. Adamul huzni, bermula ketiadaan rasa sedih, alamat atas segala suatu fata yang luput akan kau. Minal muafiqati, dari muafiqat. Muafiqat artinya amalan-amalan yang membuat keridhaan Allah, yang mencocoki dengan keridhaan Allah. Wa tarkun nadami, dan meninggalkan penyesalan, alamat atas segala sesuatu fal tahu yang engkau melakukan, fal yang melakukan buahkan ma min wujudi zalati, dari adanya kesalahan-kesalahan ataupun ketergelinciran. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muafiqati wa tarkun nadami ala ma faltahu min wujudi zalati. 3 kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min alamatil qalbi, min alamati matil qalbi, itu sebagian dari alamat-alamat matinya hati, tanda-tanda matinya hati. Qalbil muridi, maksudnya hatinya murid, hatinya orang yang tidak dekat dengan Allah. Adamul huzni, bermula tiadanya kesedihan, alamat atas segala sesuatu fata yang luput yang banggakan kau minal muafiqati, dari muafiqat. Muafiqat itu adalah amalan-amalan yang buat Allah itu at-ta'ati, maksudnya ketaatan-ketaatan. Wa tarkun nadami, dan ketiadaan penyesalan, alamat atas segala sesuatu falta yang telah melakukan buahkan mamin wujudi zalati, dari adanya kesalahan-kesalahan. Ay min azalati, maksudnya kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran atau dosa-dosa. Alati tujadu, yang ditemukan ya alati atau azalat minka, dari dirimu. Imam bin Watailah, beliau mengingatkan bahwa walaupun sudah berusaha menjadi murid, orang yang tidak dekat dengan Allah, terkadang masih terkendala, ternyata hatinya rusak, bahkan hatinya mati. Inilah yang dulu pernah disinggung oleh Syekh Abdul Qasim Malaki. Jadi Syekh Abdul Qasim Malaki ini bisa dibaca dalam kitab Duratun Nasid. Beliau ditanya orang, ma balu ulama zamanina la yatidunasa kama kana yatidu salam. Apa sebabnya, apa keadaan ulama zaman kita sekarang ini kok tidak bisa menasihati orang sebagaimana menasihatinya ulama zaman dulu? Ulama zaman dulu kalau menasihati singkat tapi memikat. Orang yang disihati langsung insaf, sadar, perbaikan diri. Tapi ulama zaman sekarang sudah nasihatin panjang lebar, tidak digubris. Apa sebabnya? Nah, beliau menjawab, inna ulama salafi kanu aiqadan wan nasu niyamun wayunabil aiqad dunia. Ulama zaman dulu itu seperti orang-orang yang terbangun dan orang-orang sadar, sedangkan umatnya adalah orang-orang, sedangkan manusianya adalah orang-orang yang tertidur. Maka orang yang melek itu, orang yang bangun itu membangunkan orang-orang yang tidur. Wa ulama zamanina kanu niyaman bana sumauta.
Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang itu seperti orang-orang yang tidur, sedangkan manusianya orang-orang yang sudah mati. Wa kaifa yunyamul mauta, maka bagaimana orang yang tidur itu menghidupkan orang mati? Jadi dakwah akhir zaman berat. Yang dihadapi itu adalah kematian. Orang-orang yang sudah mati, orangnya masih jalan kemana-mana kok, yang mati hatinya. Maka kalau kita mengandalkan dohir, ya lelah letih tanpa hasil. Karena yang dihadapi adalah orang-orang hati yang telah mati. Yang bisa mengatasi hanya Allah, sebab al-muhyi itu hanya Allah. Nah, problemnya apa? Problemnya itu orang biasanya kalau yang hatinya sakit atau hatinya mati, dia tidak sadar. Orang mungkin bertanya, loh itu udah jadi santri kok hatinya sakit? Sudah jadi jamaah pengajian kok malah hatinya mati? Ya maksudnya dia ketahuan. Orang lainnya hatinya sakit, hatinya mati tidak ketahuan. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam lingkungan yang kondusif. Jadi ini ada cerita ya, ini penting juga. Jadi hikmah, ada bapak-bapak ke rumah sakit ketemu dokter jantung, dokter paru. Kata dokternya, wah ini sekarang bapak ini lagi terkena tagihan. Tagihan apa? Tagihan masa muda. Dulu masa mudanya perokok berat. Sekarang walaupun sudah tidak merokok, ternyata dampak merokoknya bertahun-tahun itu baru terasa, merusak jantung, merusak paru-paru. Gitu. Kok ketahuan? Ya karena beliaunya berobat, sehingga diperiksa oleh dokter, dideteksi dengan alat-alat canggih zaman sekarang. Ketahuan paru-parunya terkena dampak merokok, jantungnya juga rusak. Terus anaknya kalau ngomong begitu. Tapi banyak Pak orang yang ngerokok, kuat ngerokoknya, tidak terkena apa-apa. Kata dokternya nih, bukan tidak terkena apa-apa. Dia belum sempat ketahuan kena apa-apa sudah mati. Bagaimana maksudnya? Ya dia tidak terkena apa-apa, dia tidak berobat, tidak punya duit berobat juga. Tahu-tahu aja mati aja gitu. Sebetulnya dia kena penyakit, cuman tidak tahu. Tahu-tahu innalillah. Dan kebanyakan manusia itu sebenarnya hatinya sakit, bahkan udah mati. Tapi kan tidak ketahuan. Maka kita sekarang lagi membahas, ini yang mati hatinya siapa? Min alamati matil qalbi ay qalbil murid. Kematian hatinya seorang murid, kematian hatinya seorang santri, kematian hatinya seorang jamaah ngaji. Kok bisa? Ya bisa karena ia ibaratnya yang berobat, ketahuan. Yang lain-lain di luar jangan nanya. Kalau santri aja hatinya bisa mati, bagaimana enggak santri gitu. Kalau jamaah ngaji aja bisa rusak hatinya, bagaimana yang enggak ngaji? Jangan tanya lagi udah. Tapi kita kan lagi membahas bagaimana solusinya gitu. Tentu yang pertama adalah yang penting sadar dulu. Karena paling repot itu orang sakit tapi tidak merasa sakit, dia tidak mau berobat gitu. Kalau dia tahu sakit, ingin sembuh, diajak berobat, mudah. Ya, di antara tanda-tanda kematian hati, maksudnya di seorang murid adalah ketiadaan rasa sedih atas apa yang luput padamu dari ketaatan-ketaatan. Di santri arba'in yang kalau pas ngaji itu kalah duluan dari ustadznya, itu berarti hatinya sakit. Lo ustadznya datang jauh-jauh, naik motor dulu setengah jam, 1 jam, betul nggak? Udah dikasih tahu juga, karena tahu bahwa tidak semuanya siap itu, kasih tahu nih mau datang jam sekian. Masih belum juga, hatinya sakit kalau udah mati. Kenapa? Karena dia merasa tidak pernah merasa rugi, tidak merasa sedih, ketinggalan waktu. Itu. Dan itu sebetulnya bahaya. Sebab apa? Al ilmu harbun fatal muta'ali kalma harbun makanil ali.
Ilmu itu musuhan dengan anak muda yang tinggi hati, sebagaimana air musuhan dengan tempat yang tinggi. Sifat ilmu itu seperti air, cuman menetes ke bawah dan mengalir ke tempat lebih rendah. Selagi kita masih jadi santri, kita menjadi murid, merendahlah kepada guru-guru kita, tawaduklah. Kenapa? Karena itulah jalan agar kita teraliri ilmu atau tertetesi ilmu. Oh enggak, saya lihat ada santri songong pinter, itu ilmunya adalah banjir bandang. Kalau ada santri songong pinter, itu ilmunya ilmu banjir bandang. Gimana? Bagaimana ada air sampai ke atap rumah? Ya karena lagi banjir. Jakarta lagi banjir kan, ada orang yang rumahnya aja kerendam air. Tapi air yang kayak gitu butek biasanya itu. Jadi bencana. Betul gitu? Apa sampean itu? Jadi hati-hati itu ya. Nunggu di sini kenapa sih? Kan gitu, sama-sama nunggu juga. Nah ini nih. Ini kenapa kok terbuka begitu penyakitnya? Ya karena berobat. Kalau enggak berobat ya enggak tahu, tiba-tiba mati aja gitu. Seandainya nyebut mampus. Kurang sopan. Ya Allah ya. Jadi walaupun memang tidak enak sakit perih, mending tahu kita sakit, apalagi kalau kita udah sebetulnya mati. Tapi kematian di sini masih ada harapan untuk dihidupkan lagi. Kalau Allah bertindak kan gitu. Tanda-tandanya apa? Kematian hati, tidak merasa sedih terlewatkan ketaatan. Terus yang kedua, tidak menyesal atas perbuatan-perbuatan salah dan dosa yang kamu melakukan. Ai minazalati, maksudnya dari kesalahan sana. Alati tujadu minka, alati tujadu yang ditemukan di ajalat minka dari. Itu hati-hati ya. Wa alamatu hayati, dan bermula alamatnya hidupnya al-qalbu bila anwari, wa alamatu hayati bil anwaril ilahiyati wa in lam tudrikha li ghalati haya alihajati hijabika. Nah ini wa alamatu hayati, dan bermula alamatnya hidupnya al-qalbu bil anwari, dengan saya ilahiyat yang sifatnya ilahiyah, wa in lam tudrik, dan walaupun tidak mengetahui lebuhu akan iya al-anwar ilahiyah li ghalati hijabika, karena tebalnya ya penghalangmu, hijabmu, huznuka itu sedihmu, alamat atas segala sesuatu, fataka yang telah meluput, yang makakan kau minat taati dari ketaatan, wah nadamuka, dan penyesalanmu alamat atas segala sesuatu falta yang telah melakukan olehmu minazalati dari kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran. Fatamrahu, maka gembira olehmu bisuduril akmali, dengan munculnya amal-amal minta dari dirimu, parohan dengan kegembiraan sedih dan yang dahsyat, wa taghtamu, dan merasa sedih olehmu ala suduril muhalafati, atas munculnya penyelisihan, wa dzalika, dan bermula itu tudalun petunjuk ala anak atas sesungguhnya engkau itu min ahli iradati, termasuk ahli kehendak Allah, al mahbubina, yang dicintai lillahi, bagi Allah, wajida atau pajuda juga boleh, wajida, maka bersungguh-sungguhlah olehmu bisairi, di dalam perjalanan, wala taksil, dan jangan malas olehmu. Imam Asyarqawi beliau menjelaskan, kalau tandanya orang yang hatinya mati itu adalah ia tidak merasa sedih atas kesalahan, dia tidak merasa sedih atas tertinggalnya ketaatan, dan tidak merasa menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, maka sebaliknya tandanya hati itu hidup dengan
cahaya-cahaya ilahi, walaupun kamu itu tidak mengetahuinya bahwa di hati kamu itu ada cahaya-cahaya itu karena begitu tebalnya ya hijabmu itu. Kita tidak tahu nih bahwa di hati kita ada cahaya, tidak apa-apa. Tapi kita bisa tahu tanda-tanda di hati kita ada cahaya. Kita udah lewati ya dalam kitab Al-Kamli, kita akan ketemu nanti pada waktunya, bahwa kalau cahaya iman itu, cahaya iman atau cahaya ilahi yang ada di hati orang beriman itu ditampakkan, itu sinar matahari kalah terangnya. Padahal itu adalah sinarnya orang beriman yang aasi, yang masih maksiat. Bagaimana sinar cahaya imannya para nabi? Ya, kita walaupun tidak mengetahui karena hijab yang masih begitu tebal pada ruhani kita, tapi kita bisa mendeteksi bahwa dalam hati kita ada hayatul qalbi, ya, hidup dengan ada cahaya-cahaya ilahiyah. Apa itu bentuknya? Huznuka ala ma fataka minat taati. Kamu merasa sedih atas terluputnya, terlewatnya ketaatan-ketaatan, dan penyesalanmu atas apa yang kamu telah berbuat dari berbagai macam kesalahan. Yang kedua, fatafrahu bisuduril akmali minka. Kamu gembira dengan munculnya amal-amal dari dirimu, farhan syadidan, dengan kegembiraan yang dahsyat. Bukan sekedar gembira kayak kita ditraktir makan bakso, tapi kegembiraan yang spesial. Maka kita ini mengpatutnya ya, kita ini bisa sholat dengan khusyuk, paling berjamaah, zikir doa dengan khudur, bisa ngaji dengan konsentrasi seperti ini. Itu harus gembira. Mestinya nih wajah-wajah para santri, wajah-wajah para ahli ngaji itu ya cerah gitu, mestinya. Tapi kan kita sekarang suram gitu. Kenapa? Karena tidak zaman gitu. Gembira itu kalau tiap selesai ngaji gitu kasih amplop jutaan gitu, kayaknya mantap ya. Keluar kang ini 1 jutaan gitu. Mungkin gembira dan langsung penuh kayaknya harbain itu. Jadi kira-kira ya. Tapi siapa yang mau ngasih? Tuyul. Aduh, ya Allah. Padahal harusnya kita gembira dengan farhan syadidan. Dan sebaliknya, wa tautamu ala suduril mu'alabati, dan kamu merasa sedih, prihatin, rasa gelisah atas munculnya penyelisihan-penyelisihan. Wa dzalika dana ala annaka min ahli iradatil mahbubin lillahi. Dan kalau itu ada dalam dirimu, itu dalil tanda engkau itu termasuk orang yang punya potensi dikehendaki Allah, jadi orang soleh, bahkan jadi orang yang dekat dengan Allah, bahkan jadi orang yang dicintai Allah, bahkan punya potensi jadi waliullah. Intinya apa pesannya? Imam Syarqawi pesan, pajudda atau pajidda bisairi wala taksil. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam perjalanan menuju Allah, jangan malas. Nanti Allah yang atur bagaimana endingnya atau bagaimana hasilnya. Itu yang penting, jalan sungguh-sungguh, serius, jangan malas. Wallahu a'lam bishawab.